Episode 2612. Yang kuat berkumpul di altar tanpa akhir. Perjalanan ke dunia iblis berakhir, dan keduanya kembali ke wilayah api tak berujung. Markas besar wilayah api tak berujung saat ini, sebuah wilayah yang sangat luas, dilindungi oleh lautan api suci, dan api yang berkobar menyala, yang meningkatkan prestisenya dengan tajam dan jelas. Dalam domain api tak berujung, sepertinya tidak ada aura jahat yang bisa tercampur ke dalamnya. Bagaimanapun, ia memiliki perlindungan lautan api suci, dan aura jahat sulit menembus ke dalamnya. Seluruh domain sepenuhnya makmur. Benua Sifang juga menyuguhkan pemandangan yang sejahtera. Namun, ketika semuanya berkembang dengan mantap, sesuatu yang tidak biasa terjadi di area aneh di wilayah api tak berujung. Tempat ini milik salah satu dari 4 benua di wilayah kebakaran tak berujung dan milik wilayah pemerintahan Putri Xingchen. Dalam kehampaan khusus, ada pemandangan jurang maut, dan sekarang sepertinya ada aura aneh yang terus-menerus muncul. Putri Xingchen dan yang lainnya tidak melaporkannya karena banyaknya urusan sehari-hari tingkat tinggi Xiaoyan, tetapi hasil deteksi jurang belum berkembang, dan tidak ada kerusakan sama sekali, jadi hal semacam ini disembunyikan. Xiaoyan dan Kailin telah kembali ke alam api tak berujung selama beberapa hari, namun mereka menjalani kehidupan yang damai selama beberapa hari. Dua api suci, senjata tiran, dan bahkan warisan ular piton menelan 10 warna, peluang seperti ini sungguh menarik perhatian. Selama periode ini, Suner telah memperoleh beberapa manfaat dari retret dan latihannya, dan dia telah pergi. Dengan segel reinkarnasi misterius di tengah alisnya, kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Hanya setelah reinkarnasi benar-benar berhasil barulah dapat ditingkatkan. Lagi pula, dalam urutan reinkarnasi, titik balik sebenarnya adalah sebelum dan sesudah urutan reinkarnasi kelima. Adapun api rubah Tianxia yang dibawa kembali dari dunia iblis, kepemilikannya telah disetujui oleh Suner dan Cailin, dan diberikan kepada Mu Yingying, yang masih mundur. Bagaimanapun, kehidupan gadis ini, sungguh menyedihkan. Siu ada Fen Jue, di antara api suci di jangkauan menengah dan bawah, hanya Mu Yingying yang paling cocok. Karena bahaya tersembunyi di tubuh Sister Cailin telah teratasi, tugas paling mendesak sekarang adalah menghadapi Perang Dunia Kedua. Selama periode ini, meskipun banyak kekuatan utama di seluruh dunia Dakian belum diserang oleh pihak luar, orang-orang panik, dan Dakiamong tampaknya terhambat oleh beberapa hal yang merepotkan. Pertemuan Aliansi Empat Alam akan dimulai di sini sebentar lagi. Saudara Xiaoyan juga diperlukan untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Di halaman yang tenang di wilayah api tak berujung, 2 wanita dan seorang pria muncul di sini. Suner meletakkan kepala merah mudanya di telapak tangannya, dan menatap Xiaoyan dengan obsesi. Ada lebih banyak aura samar dari sebelumnya, kekuatan semacam ini, bahkan skala warna tidak dapat ditarik kembali dengan bebas, lagi pula, kekuatan ular piton penelan 10 warna terlalu istimewa dan aneh. Yah, mereka seharusnya datang, ayo pergi. Xiaoyan tertawa kecil dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit tinggi dari wilayah api tak berujung. Memalingkan kepalanya untuk melihat kedua wanita di sampingnya lagi, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan bangga dan bahagia. Suner adalah ruang utama, putri kebanggaan para leluhur, nyonya keluarga, bermartabat dan anggun. Cailin memiliki temperamen yang dingin dan cantik, tetapi temperamennya sangat menyendiri dan sombong. Kedua wanita itu memiliki kekuatannya masing-masing. Mereka tidak seperti Mu Yingying, nakal dan imut, bahkan memiliki mentalitas pendiam seperti Yun Yun. Namun, ekspresi keempat wanita manapun dapat dengan mudah menyentuh hati sanubari Xiaoyan. Hal ini tampaknya menjadi salah satu tujuan perlindungan dan penguatan. Ledakan, altar tak berujung wilayah api tak berujung, ini adalah altar api suci yang dibentuk oleh beberapa nyonya wilayah api tak berujung dan Xiaoyan, dilindungi oleh kekuatan beberapa api suci. Kecemerlangan api suci meningkat, dan memiliki efek pengganda pada budidaya pembangkit tenaga atribut api. Itu juga merupakan area dengan spesifikasi tertinggi dari medan api tak berujung. Di masa lalu, tempat itu dijaga ketat, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik yang bisa dengan mudah masuk ke dalamnya. Menurut rumor dari banyak pembangkit tenaga listrik, mungkin ada lebih dari 10 jenis aura api suci yang tersisa di altar tak berujung. Pada saat ini, dalam kehampaan wilayah api tak berujung, saluran luar angkasa yang digunakan untuk menghubungkan berbagai alam menderu dengan energi yang agung, dan bahkan di wilayah api tak berujung, satu demi satu eksekutif tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung muncul bersama. Di sini, Pusat Dunia Hantu, Wakil Master Dunia, Master Soul Eater, dan Master Li Soul Domain, Du Qifei. Kekosongan melonjak, dan seorang pria parubaya dengan kulit suram melangkah keluar selangkah demi selangkah, matanya sedalam bintang, dan dia melihat ke arah domain api yang tak berujung ini segera setelah dia muncul, dengan ekspresi puas di mulutnya. Ini adalah wilayah api tak berujung. Jauh lebih kuat dari markas wilayah pemakan jiwaku. Pantas saja anak ini tidak meremehkan mantelku. Soul Eater menyeringai, lalu jatuh dengan lembut. Adapun Du Qifei yang berada di sampingnya, dia berwujud peri dari debu, namun matanya juga sedikit melonjak, seolah sedang mencari sesuatu. Saat matanya yang indah melihat sosok Xiaoyan yang bergerak dari kejauhan, sedikit kehangatan memenuhi hatinya, namun saat dia melihat dua wanita di samping tubuh Xiaoyan, sebuah desahan memenuhi hatinya. Dalam hidup ini, aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya, dan aku hanya bisa memutus benang cinta, namun mengetahui hal ini, perasaan sebenarnya dari pemandangan ini muncul di hadapanku, dan dadaku masih terasa sakit. Wakil penguasa dunia dari pusat surga, Dewa Perang Raja Sura, dan penguasa istana Dewa Bulan, Yueru. Nyonya Yunyun juga kembali, suara lain terdengar, dan cahaya menyilaukan melintas di lorong kosong. Dipimpin oleh Nyonya Yunyun, ada juga seorang wanita cantik di sampingnya, matanya yang sedingin es dipadukan dengan tanda bulan di antara alisnya, memberinya aura yang menakjubkan.
Begitu Yueru tiba di sini, dia memperhatikan Xiao Yan dan dua wanita di sampingnya, matanya sedikit berkerut, dan kemudian dia menggigit gigi peraknya, kembali mengunjungi ayahnya. Jangan khawatir, ayahmu telah berada di bawah perlindungan wilayah api tak berujung, menunggu pertemuan berakhir, kamu dapat berkunjung kapan saja. Yun Yun tersenyum manis, tentu saja menyadari kekhawatiran Yueru. Ya, Yueru mendengus pelan, alih-alih membuka mulutnya, dia menutup mulutnya dan menunggu kedatangan sosok lainnya. Selain itu, pria parubaya di belakang kedua wanita itulah yang memancarkan aura berdarah yang menyesakkan. Orang-orang bingung. Keberadaan dunia Dakian yang terkenal juga merupakan wakil penguasa alam pusat surga setelah rekonstruksi. Penjabat penguasa dunia dari pusat dunia iblis, rubah iblis ekor 9, dan penguasa domain iblis, serigala naga jahat hitam. Kedua sosok itu menyembur keluar lagi, dan energi iblis yang sangat mendominasi menyebar. Penatua agung dari klan peri api dan Tuan Xiaoyi. Setelah beberapa saat, kekosongan melonjak lagi, dan nyala api yang menyilaukan menyapu. Di atas seluruh altar yang tak ada habisnya, ada gelombang panas samar yang menyapu. Untuk sementara waktu, sosok yang dikenal Xiao Yan telah tiba, dan kali ini karakter utama aliansi telah berkumpul. Alam iblis, alam hantu, alam surga, klan peri api, alam api tak berujung, dan aliansi 4 alam tidak dapat ditunda. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.